Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Setiawijaya, nomor 1 kelas 11 MIPA 5. Saya sekolah di SMA Negeri 7 Purworejo. Saya akan membahas tentang pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi antara pada tanggal 20 Oktober 1945 sampai 15 Desember 1945. Pertempuran Ambarawa itu sendiri terjadi di Ambarawa, Jawa Tengah. Berikut mengenai penjelasan tentang pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa awal mula terjadinya yaitu pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Nika. Kedatangan sekutu ini mulanya disambut baik, bahkan Gubernur Jawa Tengah waktu itu yaitu Mr. Wongsonegoro menyepakati akan menyediakan bahan makanan dan keperluan lain bagi kelancaran tugas sekutu. Sedang sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia dengan perjanjiannya yaitu 1. Pihak sekutu dan para pasukannya akan tetap ditempatkan di Magelang dengan tujuan untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus evakuasi pasukan sekutu yang ditawan oleh pasukan Jepang RAPWI. 2. Palang Merah atau Red Cross yang menjadi bagian dari pasukan Inggris. 3. Jumlah pasukan sekutu harus dibatasi sesuai dengan tugasnya. 4. Pihak sekutu tidak akan mengakui aktivitas Nika dan badan-badan di bawahnya. 5. Jalan Ambarawa hingga Magelang terbuka sebagai jalur lalu lintas Indonesia dan sekutu. Saat perjanjian berlangsung, ternyata pihak sekutu tidak menepati perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Ketika pasukan sekutu dan Nika telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut malah dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Insiden bersenjata timbul di kota Magelang hingga terjadi pertempuran. Di Magelang, tentara sekutu bertindak sebagai penguasa yang mencoba melucuti tentara keamanan rakyat dan membuat kekacauan. TKR Resimen Magelang, pimpinan Letkol M. Sarbini, membalas tindakan tersebut dengan mengepung tentara sekutu dari segala penjuru. Namun mereka selamat dari kehancuran berkat campur tangan Presiden Soekarno yang berhasil menenangkan suasana. Kemudian pasukan sekutu secara diam-diam meninggalkan kota Magelang menuju ke benteng Ambarawa. Akibat peristiwa tersebut, Resimen Kedu Tengah di bawah pimpinan Letkol M. Sarbini segera mengadakan pengejaran terhadap mereka. Gerakan mundur tentara sekutu tertahan di Desa Jambu karena dihadang oleh pasukan Angkatan Muda di bawah pimpinan Oni Sastrodiyardjo yang diperkuat oleh pasukan gabungan dari Ambarawa, Suruh, dan Surakarta. Tentara sekutu kembali dihadang oleh Batalion 1 Suryo Sumpeno di Ngipik. Pada saat pengunduran, tentara sekutu mencoba menduduki 2 desa di sekitar Ambarawa. Pasukan Indonesia di bawah Letkol Istiman berusaha membebaskan kedua desa tersebut, tetapi ia gugur terlebih dahulu. Sejak gugurnya Letkol Istiman, Komandan Divisi 5 Banyumas yaitu Kolonel Sudirman merasa kehilangan seorang perwira terbaiknya dan ia langsung turun ke lapangan untuk memimpin pertempuran. Kehadiran Kolonel Sudirman memberikan nafas baru kepada pasukan-pasukan Republik Indonesia. Koordinasi diadakan di antara komando-komando sektor dan pengepungan terhadap musuh semakin ketat. Siasat yang diterapkan adalah serangan pendadakan serentak di semua sektor. Bala bantuan terus mengalir dari Yogyakarta, Solo, Salatiga, Purwokerto, Magelang, dan Semarang, dan lain-lain. Akhirnya, tanggal 5 Desember 1945, sekutu dan pasukannya terusir dari Banyu Biru.
Pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengambil prakarsa untuk mengumpulkan setiap komandan sektor setelah mempelajari situasi medan pertempuran. Dalam kesimpulan, Kolonel Sudirman dinyatakan bahwa sekutu telah terdesak sehingga perlu dilaksanakan serangan terakhir. Rencana serangan yang terakhir tersebut disusun sebagai berikut. 1. Serangan dilakukan serentak dan mendadak dari semua sektor. 2. Setiap komandan sektor memimpin pelaksanaan serangan. 3. Pasukan Badan Perjuangan atau Laskar menjadi tenaga cadangan. 4. Hari serangan dilangsungkan pada pukul 04.30 atau setengah 5 pagi tanggal 12 Desember 1945. Akhir dari pertempuran Ambarawa ini terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 dini hari, yang kemudian pasukan TKR Indonesia bergerak menuju pos-posnya masing-masing. Hanya dalam waktu setengah jam, pasukan TKR berhasil mengepung pasukan musuh yang ada di dalam kota. Pertahanan sekutu yang terakhir dan terkuat diperkirakan di Benteng William yang terletak di tengah-tengah kota Ambarawa. Lalu kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Sekutu merasa kedudukannya semakin terdesak dan berusaha keras untuk mundur dari medan pertempuran. Hingga pada akhirnya tanggal 15 Desember 1945, sekutu meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke kota Semarang. Dan tanggal 15 Desember 1945 tersebut menjadi akhir dari pertempuran Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingatinya Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang pertempuran Ambarawa. Sekian dan terima kasih.